R.A. Kartini merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. R.A. Kartini adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu, memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak, tugasnya harus di rumah mengurus suami, anak, dan memasak. Dengan kegigihannya, R.A. Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan bisa sejajar dengan pria lewat sebuah perjuangan yang menyuarakan kebenaran. R.A. Kartini memang wanita yang cerdas dan pemberani, hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia yang patut kita kenang sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat 4B, kembali lagi bersama saya Alifah Hanif di Bincang 4B. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Hari Kartini bersama narasumber kita, Dr. Anda Retno Sundari Rahayuningsih, Magister Pendidikan. Halo Retno. Halo Mbak Alifah. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Alifah bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Retno nih guru sosiologi ya di SMA Negeri 4 nih ya? Iya. Kelas berapa itu? Kelas 11 IPS 123, kelas 12 IPS 123. Oh, oke. Mungkin boleh diceritakan keseharian Ibu, kesibukan Ibu tuh ngapain aja sih? Iya, kalau tugas tetap kan sebagai guru di SMA Negeri 4 ya. Kalau di rumah tangga ya memang tugas seorang ibu dan istri ya. Kemudian kalau kesibukan sekarang ini di bulan Ramadan ini saya awali ketika subuh itu ya, kemudian sering ke masjid ya. Kalau hari biasa mungkin agak malas kalau subuh ke masjid ya. Terus kalau sore ini seperti hari ini diawali dari jam 4:30, nanti ada, kalau Kamis itu acara yasinan, kemudian nanti buka bersama, maghrib, kemudian sholat isya, taraweh, dilanjut tadarus biasanya jam 9 baru sampai rumah ya. Oke, berarti selama Ramadan ini sibuk ya Bu? Iya. Alhamdulillah sibuk. Oh iya, Alifah mau nanya juga, sebelum di SMA Negeri 4 nih Ibu pernah ngajar di mana aja sih Bu? Iya, sebelum di SMA 4 Ibu mengajar di SMA Negeri Sentolo, Kulon Progo, kira-kira 11 tahun. Kemudian sebelumnya di SMA Negeri Samigalo, ya, kira-kira 2 tahun 3 bulan. Sebelum itu di Gunung Kidul. Jadi Ibu asli Gunung Kidul. Waktu diterima CPNS di Samigalo itu Ibu melaju atau ngelaju itu, kalau istilah kerennya itu komuter ya. Itu ngelaju dari Wonosari ke Samigalo, itu perjalanan 2,5 jam naik motor ya. Karena kalau naik bis itu tidak bisa sampai jam 7 sampai Samigalo, itu nggak bisa. Jadi jam 4 itu sudah bangun, sudah mandi, kemudian tinggal nunggu adzan subuh, sholat langsung berangkat. Sebelum jam 7 sudah sampai di Samigalo ya. Pulangnya juga 2,5 jam, itu 1 tahun saya begitu. Luar biasa, berarti wanita hebat, wanita kuat ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Nah, jadi tema kita kali ini terkait dengan Hari Kartini, yaitu stereotip tentang wanita. Nah, menurut Ibu nih ya, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Iya. Apa sih arti dari stereotip terhadap wanita? Ya, stereotip terhadap wanita itu pandangan menurut kelompok tertentu terhadap wanita. Jadi yang terjadi adalah pandangan dari kaum laki-laki. Ya. Contoh-contoh stereotip terhadap wanita itu apa aja sih Bu? Ya, contoh stereotip terhadap wanita itu misalnya wanita zaman dulu dianggap sebagai konco wingking. Konco tahu ya, konco? Konco Iya, itu teman. Teman yang berada di belakang. Maksudnya teman di belakang suami. Jadi kalau ada apa-apa yang mandegani di depan itu suami. Nah, misalnya kalau dalam rumah tangga, kemudian kalau berhasil membeli tanah, semua diatasnamakan suami. Kalau beli mobil, semua diatasnamakan suami.
dalam rumah tangga saya tidak berlaku seperti itu. Jadi kalau tahun ini saya beli tanah atas nama saya, tahun berikutnya, berapa tahun berikutnya bisa beli tanah atas nama suami, berganti begitu. Jadi begitu juga dengan kalau membeli kendaraan, tidak semua atas nama suami, tapi juga atas nama istri, atas suami. Karena nanti kalau ada beli mobil ya atas nama saya, nanti kalau bisa beli lagi ya begitu, jadi adil gitu loh. Jadi tidak wanita terus di nomor 2-kan, itu enggak gitu. Itu contohnya tadi ya, konco wingking. Kemudian dianggap bahwa wanita itu, pandangan stereotip bahwa wanita itu seolah tidak bisa memimpin, seolah-olah lemah ya. Itu sebenarnya tidak boleh ya, karena wanita sebenarnya juga kuat ya, sebenarnya juga cerdas. Kita lihat zaman perjuangan ini, kalau dalam agama Islam ya, perjuangan Nabi Muhammad itu didukung oleh siapa? Oleh Siti Khadijah, wanita. Jadi keberhasilannya itu juga didukung oleh seorang wanita yang kuat ya. Jadi kalau ada pandangan wanita lemah, itu sebenarnya tidak, karena suami-suami yang berhasil di luar itu didukung oleh rumah ya, oleh istri yang bisa mengurus rumah, mengurus anak, mungkin juga istri yang juga bekerja tetapi bisa mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah. Dia bisa melakukan banyak hal. Suami bekerja saja satu hal mungkin ya. Begitu. Terus ada lagi pandangan bahwa mungkin wanita itu tidak punya hak untuk sekolah lebih tinggi, menempati jabatan tertentu, itu seperti itu contohnya. Oke, berarti perempuan tuh sering diremehkan ya Bu ya? Iya, kadang-kadang menurut yang belum paham tentang wanita. Oke, perempuan tuh juga sering dianggap sebagai pengasuh dan orang yang membesarkan anak. Perempuan juga selalu diidentifikasi pada ranah rumah tangga. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan timbulnya stereotip gender menurut Ibu Retno? Sebenarnya itu terjadi karena belum paham saja ya. Jadi belum paham bahwa sebenarnya yang namanya gender itu tidak boleh di stereotip, tidak boleh di tingkat-tingkat. Jadi tidak boleh di hierarki. Karena kalau dalam sosiologi ya, perspektif sosiologi itu kan apa yang bisa di tingkat-tingkat, apa yang bisa disejajarkan. Nah, itu gender masuk di sejajarkan. Jadi kalau istilahnya diferensiasi sosial ya, itu ada suku bangsa, agama, kemudian ras, gender, itu tidak boleh di tingkat-tingkat ya. Jadi kalau ekonomi mungkin bisa ya di tingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang menengah ya, ada yang berada di bawah gitu. Begitu. Jadi intinya pada kebelum pahaman ya. Oke. Nah, di posisi yang berbeda, hierarki gender menempatkan laki-laki sebagai gender yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya bertanggung jawab secara publik, bukan secara domestik. Dengan itu, apa sih pengaruh stereotip gender terhadap wanita? Sebelum saya masuk ke pengaruh dari stereotip gender terhadap wanita, saya meluruskan dulu kata hierarki ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa gender tidak boleh dihierarki ya, tetapi disetarakan. Perbedaan yang untuk disetarakan ya. Akibatnya apa untuk wanita jika stereotip gender ini dibiarkan ya? Ini adalah wanita menjadi tidak punya peluang untuk berkarir, untuk mengembangkan ide-idenya, untuk berkarya yang lainnya dalam bidang apapun. Sehingga kembali ke zaman sebelum
Kartini ya, wanita seperti dipingit ya, harus berada di dalam rumah, ngurusi rumah, tidak berhak untuk keluar ya. Bahkan kalau sekarang ini ada ya, akhir-akhir ini ada perjanjian pernikahan ya. Kalau seperti orang-orang yang wanita berkarir, laki-laki berkarir, itu punya perjanjian pernikahan ketika akan menikah. Di situ ada perjanjian pemisahan harta. Ini juga termasuk hal-hal yang memberikan peluang kepada wanita bahwa wanita punya hak untuk setara dengan suami. Jadi suami punya penghasilan berapa, nanti untuk istri punya penghasilan berapa, nanti pemisahan harta dalam perkawinan itu menurut saya bisa melawan ya, tadi istilahnya melawan bahwa yang namanya stereotip gender itu tidak baik ya, gitu. Oke, perempuan juga mengalami beberapa hambatan karena nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat membatasi akses dan kesempatannya. Stereotip ini melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Industri media kita juga merupakan propagandis terdepan dalam mengkampanyekan stereotip tersebut. Nah, dilihat dari media sosial yang banyak digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang nih Bu, bagaimana sih media menciptakan gambaran tentang wanita menurut pandangan Ibu? Seolah-olah kalau di medsos itu banyak yang menyoroti dari sisi seksnya ya, seolah-olah itu untuk untuk eksploitasi seksnya. Sebenarnya wanita itu apakah hanya itu? Sebenarnya tidak ya. Jadi pemikiran-pemikiran wanita itu sebenarnya juga penting gitu. Oke, nah stereotip yang berkisar dalam hal kecantikanlah yang akhirnya membuat perempuan membenci tubuhnya atau yang dikenal dengan di masa kini disebut insecure. Nah, terakhir nih, Bu Retno punya tips nggak sih untuk mengatasi ataupun melawan ataupun membantah stereotip terhadap wanita? Iya, ada. Nanti dalam beberapa perspektif ya, mulai dari perspektif pendidikan, agama, kemudian sosiologi ya, mungkin dalam hal seni ya. Kalau mungkin saya mulai dari hal seni dulu ya. Seperti profesi sinden. Ya, dulu kan kesannya tidak bagus ya, sehingga banyak yang tidak mau menjadi sinden ya. Tapi sebenarnya sinden itu dihargai karena apa? Nah, kalau stereotipnya negatif kan dihargai dari sisi yang tadi itu, kecantikannya atau mungkin untuk eksploitasi seksnya atau bagaimana. Tapi kalau sebenarnya yang dihargai kalau sekarang itu adalah kepandaiannya menyanyi, suaranya yang bagus. Nah, itu akhirnya sekarang banyak yang berusaha menjadi seorang sinden, karena dari seorang sinden penghasilannya juga banyak sekali ya. Teman-teman saya juga ada yang punya profesi sinden, itu bisa bisa mempunyai penghasilan yang banyak, kemudian bisa juga dari profesi sinden itu dia jalan-jalan ke luar negeri ya, karena bisa dapat job di sana ya, seperti itu. Jadi itu contohnya, itu sudah beralih sekarang, alhamdulillah sudah beralih ya. Jadi tentang stereotip terhadap profesi sinden itu. Nah, kalau karawitan, di dalam instrumen karawitan itu sebenarnya sudah diajarkan bahwa laki-laki dan wanita itu sejajar, contohnya ya, atau malah mungkin memuliakan wanita. Contohnya di dalam instrumen bunang. Kalau Mbak Alifa tahu bunang itu yang bunder-bunder banyak sekali itu ya. Itu kan bagian belakang ini kan lebih besar bentuknya, tapi lebih ceper begini. Yang di depan itu lebih kecil, tapi lebih lebih muncup ya istilahnya itu. Nah, ini yang barisan
di depan ini yang namanya bonang lanang, ini bonang wedok. Tetapi untuk nutoknya dimulai dari yang wedok dulu, yang wadon dulu ya. Nah, misalnya Ji 6 nah itu Ji 6 itu yang wedok dulu, Ji 6-nya yang bonang lanang gitu. Ji 6 byong byong. Nah itu seperti itu sudah diajarkan ya. Nah, itu misalnya dalam perspektif seni ya. Kemudian dalam perspektif agama ya, kita mungkin bisa melalui penyuluh-penyuluh agama itu disampaikan bahwa kedudukan wanita itu sebenarnya sangat mulia ya, karena dikatakan di dalam agama Islam, siapa sih laki-laki itu yang paling baik adalah yang memuliakan wanita. Itu penyuluhan terhadap hal seperti ini perlu mungkin melalui agama ya. Kemudian dalam perspektif sosiologi ya, sudah disampaikan lewat mata pelajaran sosiologi. Namun untuk anak-anak yang mungkin bukan jurusan IPS ya, kalau di sini masalahnya yang dapat pelajaran sosiologi hanya IPS ya. Kalau saya zaman mengajar di Sentolo itu ngajar kelas 1, 2, 3 itu IPA IPS semua mendapatkan pelajaran sosiologi ya. Jadi mendapatkan pelajaran tentang kesetaraan itu gender ya. Nah, itu bisa dicontohkan ya ketika pemilihan ketua OSIS ya. Tahun ini pemilihan ketua OSIS di sekolah kita masih laki-laki semua kan calonnya ya. Mungkin tahun depan bisa diberi kesempatan untuk yang wanita ya, untuk yang putri ya. Nah, itu seperti itu contohnya dalam pendidikan ya. Kemudian di dalam rumah tangga bisa diawali dengan apa yang terjadi antara ayah dan ibu, itu nanti akan ditiru oleh anak-anak. Supaya anak-anak tidak membedakan bahwa oh ini pekerjaan wanita, ini pekerjaan laki-laki gitu ya. Jadi kalau di dalam rumah sudah diajari untuk tahu bahwa rumah itu kan yang bikin reket kan semua, yang bikin kotor kan semua. Ya semua punya kewajiban untuk membersihkan gitu. Tidak hanya ibu, tidak hanya anak perempuan saja gitu ya. Misalnya saya contohkan di keluarga saya. Ini saya tidak umum tapi hanya menceritakan saja bahwa di sini ada kesetaraan gender. Kami semua bekerja di luar ya. Jadi kalau ada pekerjaan di rumah ditanggung bersama. Contohnya untuk mencuci saya, nyetrika saya misalnya. Tapi untuk mencuci piring bapaknya mau bantu. Saya juga tidak meminta minta tolong tidak. Karena waktu itu saya juga bilang bahwa saya tidak bisa memasak. Jadi dia bersedia untuk membantu. Nah, nanti urusan masak misalnya itu bisa dirundingkan antara bapak dengan ibu gitu loh. Jadi bukan semua diborong untuk pekerjaan ibu, tidak. Kalau di dalam rumah saya itu nanti masakan apa yang menjadi menu hari ini dan siapa yang memasak itu sudah identik dengan jenis masakan. Oh, misalnya kalau masakan dari daging itu yang paling enak kalau bapak yang masak gitu. Kalau sayur-sayuran seger itu saya yang lebih cocok gitu ya. Itu harus diajarkan juga ke anak-anak. Jadi jangan terus anak laki-laki dilarang membantu cuci piring, itu tidak. Jadi supaya tahu juga anak laki-laki bahwa anak laki-laki juga harus bisa memasak, anak laki-laki juga harus bisa ngepel, mencuci piring dan seperti itu. Itu di dalam rumah tangga. Itu antara lain seperti itu caranya ya. Nah, tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Retno sudah mau datang dan hadir di acara ini, ngobrol-ngobrol santai ini. Kita ada kenang-kenangan sedikit untuk Ibu ya. Silakan Ibu. Wow, bagus sekali. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu.
Nah, untuk Sobat 4B sekalian, sampai di sini aja ngobrol-ngobrol santai antara Alifa dan Bu Retno pada tema Kartini kali ini. Sampai bertemu di bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.